Saka Podcast, tiada hari tanpa prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Angela Aprilita di Saka Podcast, tiada hari tanpa prestasi. Nah, teman-teman sekalian, kita sekarang kedatangan tamu spesial nih. Kalian pasti penasaran siapa tamu spesial kita kali ini. Ayo kita kenal lebih dekat dengan tamu spesial kali ini. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik, Angel. Oke, kalau boleh tahu saya sekarang dengan Bapak siapa sih? Saya namanya Johan Satya. Oh iya. Pak Johan sekarang lagi dinas di mana? Saya bertugas di Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri. Oke. Saya izin tanya-tanya sedikit ya Pak tentang apa sih itu korupsi? Korupsi itu adalah suatu perbuatan atau suatu sifat tidak jujur, intinya seperti itu. Jadi kalau kita biasanya berbohong atau ini, mungkin itu juga salah satu dari sifat korupsi. Oh, berarti berbohong juga termasuk sifat korupsi juga ya Tidak Pak? jujuran, betul. Baik-baik. Terus selanjutnya, menurut Bapak itu penting nggak sih transparansi dalam suatu lembaga? Sangat penting ya kalau menurut saya, karena transparansi atau keterbukaan itu merupakan salah satu ciri dari sifat yang sudah tidak ada korupsinya. Apalagi sekarang kita tahu ada beberapa instansi yang dia menerapkan standar wilayah bebas korupsi. Artinya dalam setiap pelayanannya mereka tidak mengharapkan suatu imbalan dan pekerjaannya dilakukan dengan profesional. Oh, berarti transparansi itu salah satu upaya untuk menghilangkan korupsi lah bisa dibilang. Koruptifnya. Oh, koruptifnya, ya. sifat koruptifnya itu Betul, tadi. ya. Oh, baik-baik. Terus selanjutnya ada nggak sih Pak biaya korupsi itu dapat diukur gitu? Standar minimal gitu ya. Iya. Kalau minimal nilai keuangan yang istilahnya dia masuk ke kategori korupsi sebetulnya nggak ada minimalnya. Tapi yang menjadi suatu patokan biasanya dari instansi penegak hukum adalah berapa sih nilai kerugian negara yang ada, kemudian dibandingkan dengan berapa sih biaya yang perlu dikeluarkan untuk menangani perkara tersebut. Iya. Karena kita juga mengetahui penanganan perkara tentunya butuh biaya ya. Iya. Nah, biaya yang dikeluarkan negara ini apakah sebanding dengan nilai kerugian keuangan negaranya. Misalnya contoh kerugian keuangan negara nilainya 50 juta rupiah, ya kan? Tapi biaya yang dikeluarkan untuk menangani perkara tersebut misalnya 200 atau 300 juta rupiah. Tentunya bukan negara diuntungkan tapi nanti malah rugi. Dirugikan. Betul, ya. Oh, begitu. Terus untuk jenis-jenis korupsi sendiri itu ada apa aja, Pak? Kalau jenis korupsi sebetulnya banyak ya, ada diatur di dalam undang-undang, tapi memang yang paling umum yang kita temukan itu diantaranya adalah suap, kemudian gratifikasi, kemudian ada penyelewengan dana atau peruntukan dana yang tidak sesuai dengan aturan. Iya. Oh, baik. Untuk motif pelaku sendiri bisa melakukan korupsi itu apa sih, Pak? Gini, kalau kita bicara motif, biasanya motif dalam tindak pidana korupsi itu sulit ya untuk dibuktikan. Karena ada perlu kita ketahui, korupsi yang dilakukan oleh seseorang ini belum tentu dia melakukan untuk dirinya sendiri. Karena di dalam undang-undang, korupsi itu adalah perbuatan di mana dia merugikan keuangan negara yang uang tersebut bisa saja menguntungkan dirinya atau menguntungkan orang lain. Nah, kalau tadi pertanyaannya adalah apa sih penyebabnya atau motif seseorang melakukan korupsi? Selain memang latar belakang dari pribadinya sendiri, misalnya dia memiliki gaya hidup konsumtif, gaya hidup hedon, kemudian beberapa kebutuhan yang di luar kemampuan dia, tapi juga ada beberapa kasus, beberapa perkara yang dia ini bergantung dengan lingkungan. Nah, makanya tadi saya singgung kenapa kok sekarang beberapa instansi itu menerapkan wilayah bebas korupsi, karena selain dari diri pribadi tadi muncul perasaan ingin koruptif, dia juga bisa disebabkan oleh lingkungan. Karena lingkungan yang terbiasa untuk korupsi, pada akhirnya dia pun menjadi pelakunya. Iya, jadi lingkungan itu sangat berpengaruh. Sangat-sangat berpengaruh. Pribadi Bahkan itu. orang yang tidak punya keinginan pun pada akhirnya bisa saja dia melakukan korupsi tersebut. Oh, baik-baik Pak. Korupsi ini kan tentunya melanggar hukum negara. Nah, Betul. dalam undang-undang itu melanggar pasal berapa saja kira-kira Pak?
Kalau pasal berapa saja banyak ya dia, Iya. tapi yang secara limitatif atau terbatas dia diatur itu di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pencegahan tindak pidana korupsi yang kemudian diperbarui atau dirumuskan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 itu. Nah, untuk selanjutnya, Pak, sekarang ini kan banyak banget pejabat yang ketangkap korupsi juga. Betul. Tapi kan tentunya kita tahu ada beberapa penjabat yang belum ditangkap. Nah, itu kira-kira bagaimana gitu kok? Ada juga pejabat yang nggak ketangkap-tangkap. Apakah ada oknum yang bisa dibilang kayak melindungi? Maksudnya pejabat-pejabat ini yang memang dia sudah ditetapkan tersangka korupsi mungkin ya, Iya. maksudnya di Angel ya. Iya. Ya memang kita ketahui bersama ya kalau ada beberapa pejabat atau beberapa oknum yang kalau tadi kasus yang di Angel sebutkan ini yang memang dia sudah ditetapkan tersangka Iya. korupsi, bisa jadi mereka memang sudah punya niat ketika biasanya kan korupsi ini selain yang sifatnya suap itu dia atau tertangkap tangan ya, dia kan biasanya melalui rangkaian proses hukum nih, Iya. mulai dari penyelidikan, penyidikan, kemudian dia ditetapkan tersangka atau yang selanjutnya. Nah biasanya ketika dia sudah merasa bahwa oh saya akan terjerat pidana nih setelah Iya. ini, lebih baik saya melarikan diri Iya, sebelum saya dicekal, saya dibatasi pergerakan saya akan melarikan diri. Nah itu juga bisa menjadi penghalang. Tapi kalau yang dimaksud di Angel di sini orang-orang atau pejabat-pejabat yang mereka kenapa sih kok nggak ditangkap ketika melakukan korupsi atau apa, bisa jadi karena memang perbuatannya sulit untuk dibuktikan karena korupsi itu termasuk suatu kejahatan yang luar biasa ya. Iya. Luar biasa dalam arti pembuktiannya itu tidak mudah, perlu ahli keuangan, Iya. perlu di situ ahli misalnya pidana atau yang lain-lain. Iya. Gitu. Berarti mencari barang buktinya itu tadi yang susah. Mencari alat bukti, Oh, alat karena bukti. perlu ada perbedaan nih secara Iya. hukum, ada namanya alat bukti dan juga ada barang bukti. Kalau alat bukti dia sesuatu hal yang kemudian akan dibuktikan Oh, di iya. persidangan. Oh, baik. Terus untuk dampak dari korupsi sendiri itu apa aja, Pak? Kalau dampak korupsi saya kira banyak Banyak ya, sih. yang cukup istilahnya destruktif, merusak kita, terutama di generasi-generasi anak zaman now nih gitu Iya. kan. Kalau Gen Z ya kan, kalau kita bicara korupsi waktu, kemudian korupsi biaya, korupsi uang, tentunya akan merusak dari dirinya sendiri juga. Kalau kita bicara korupsi waktu misalnya nih kayak di zaman saya dulu, ketika namanya ada jam kosong di kelas gitu kan, itu kan justru perasaan muncul bahagia. Iya, bahagia. Padahal sebetulnya dia harusnya merasa rugi Iya, karena tidak kan? mendapatkan ilmu yang ini. Wajar. Cuman ya gimana memang seperti itu prakteknya. Dari segi pengajar pun, tenaga guru pun kadang-kadang korupsi waktu juga dilakukan. Misalnya dia seharusnya mengajar sekian menit, sekian Iya. jam, tapi kemudian dipadatkan atau apalah. Ini hal-hal yang tidak seharusnya dimaklumi, Iya. tapi sudah menjadi kebiasaan seperti itu. Oh, begitu. Banyak sekali dampaknya. Ya, Untuk cara menghindari korupsi nih, Mm-mm. adakah tips untuk kita supaya terhindar dari korupsi, apalagi generasi muda sekarang? ya betul. Kalau kita bicara korupsi ya, Dek, ya, kemudian kegiatan anti korupsi atau bagaimana cara mencegah korupsi, tentunya sudah cukup banyak disampaikan. Mungkin kita bosan mendengarnya, tapi kita juga ketika menyampaikan pun kita tidak akan bosan-bosannya, karena memang sejatinya perbuatan anti korupsi itu bisanya itu muncul dari diri sendiri, tidak bisa dari yang lain. Lingkungan tentunya didukung dari diri sendiri masing-masing. Kalau dari diri sendiri kita itu sudah menerapkan prinsip bahwa kita harus jujur, kita tidak bisa istilahnya integritas kita itu bisa dibeli seperti itu. Nah ini hal yang cukup sulit sebetulnya, karena kembali lagi ketika diri sendiri kita sudah kuat, lingkungan seperti apapun kita bisa melawan. Tapi kalau kita sendirinya juga nggak kuat, mau lingkungan yang sebetulnya tidak koruptif pun mungkin kita yang membawa dampak korupsi di situ. Iya. Betul. Artinya dari dalam diri kita sendiri Dari dulu. dalam kita, betul. Oke. Oh ya Pak, kira-kira ada nggak sih saran buat para generasi muda, tentunya untuk siswa-siswi yang masih sekolah, supaya tidak terjerumus ke korupsi itu tadi? Ya, yang pertama kalau saya bilang tips adalah menjaga integritas ya. Yang Ya, tentunya kalau kita bilang kita tidak melawan arus itu benar. Jadi misalnya jangan takut berbuat jujur.
kemudian jangan malu ketika dikatain kita seorang yang alim, seorang yang tegak lurus atau yang tidak bisa mengikuti kebiasaan atau lingkungan, karena hal-hal tersebutlah yang kemudian akan membiasakan seseorang tadi untuk berlaku korupsi. Iya. Oke, Pak, ini pesan pertanyaan terakhir nih. Kesan dan pesan Bapak kepada sekolah kami untuk siswa-siswi dan seluruh warga SMA Negeri 1 Kandangan. Ya, jadi alhamdulillah saya kurang lebih sudah bertugas di Kediri ini 2 tahun. Iya. Saya baru ini datang ke SMA 1 Kandangan. Saya sering ke Kandangan, cuman mungkin ke tempat-tempat lain. Iya, bukan Yang biasa. menjadi kesan pertama saya adalah walaupun SMA 1 Kandangan ini bukan terpencil ya, tapi cukup jauh dari ibu kota Kediri sana. Tapi saya merasa antusiasme dari adik-adik siswa, kemudian Bapak Ibu guru juga cukup antusias dengan kedatangan kami. Alhamdulillah juga ketika kami melakukan penyampaian bisa interaktif, bisa saling mengisi seperti itu. Jadi kami pun merasakan bahwa tidak sia-sia dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman di sini. Amin. Oke, teman-teman, itu sedikit pesan dan kesan dari Pak Johan. Nah, kalian harus, ya intinya banyak sekali pelajaran yang kita ambil nih dari cerita jawaban dari Pak Johan. Oke, nggak kerasa sekarang kita udah di penghujung acara nih. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Johan sudah menjadi narasumber di Saka Podcast kali ini. Saya izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saka Podcast, tiada hari tanpa prestasi. Saka Podcast, tiada hari tanpa prestasi.